Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan beribu nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat ketakwaan yang kita harap dan nantikan untuk menjadi penyelamat kita untuk menghadap Sang Ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepatutnya kita seorang hamba mensyukuri apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, beribu-ribu nikmat. Wa may yuti'illahi ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Barang siapa yang menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya tidaklah sanggup. Meskipun dedaunan yang ada di atas permukaan bumi ini menjadi sebagai buku atau alas untuk menghitung nikmat Allah, dan rantingan menjadi pena untuk menulis seberapa besar nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah sanggup untuk menghitung satu nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku tambah. Tetapi malah sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri, yang mengingkari nikmatku, kata Allah, ingat, azabku sangatlah pedih. Ini yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan salam sudah sepatutnya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya beliau mendapat posisi manusia khairun nas, yaitu manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya disandingkan atau digandengkan dengan langsung dengan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap syahadat yang kita ucapkan sebagai simbol atau tanda kita sebagai orang muslim. Ada hadis yang mengatakan, barang siapa di suatu majelis atau kegiatan tidak disertai atau tidak disanjungkan umat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya acara itu disebut sebagai antan najipah, yaitu majelis yang bau atau bangkai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya, ada baiknya, ada manfaatnya selagi kita masih menghirup napas yang diturunkan kepada kita. Marilah kita senantiasa untuk berselawat kepada beliau sebagai menjadi siratul mustaqim bagi kita untuk menyelamatkan diri menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kalau di semua hal kita tidak boleh melakukannya? Tunggu dulu. Ada semua yang kita lakukan itu harus berbuah kebaikan. Kenapa? Karena saking mulianya bulan Ramadan. Mengapa disebut mulia? Karena di dalam bulan Ramadan ada sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu apa? Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini sendiri adalah apa? Sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya itu, ganjaran untuk umat manusia, orang mengerjakan bulan puasa, orang yang menunaikan ibadah puasa, apalagi jangankan kita mengerjakan bulan puasa, jangan kita melakukan puasa, kita saja udah bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, niscaya kita dihitung apa di hadapan Allah sesuai hadis menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Man farraha biduhuri Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang artinya, barang siapa yang bergembira atas datangnya menyambutnya bulan Ramadan, niscaya jasad kita haram disentuh oleh api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya itu saja ganjaran atau pahala
atau keistimewaan di bulan Ramadan, apalagi kita saja mengerjakan tidur di bulan puasa beda dengan tidur di luar bulan puasa. Apa istimewanya? Tidurnya orang berpuasa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan, baru sebatas tidur, apalagi kita berlipat ganda mengerjakan yang namanya ibadah. Niscaya setiap tidur kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap diam kita dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal lagi yang perlu, setiap doa kita dimujabahkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah menggambarkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah puasa sudah cukup menjadi diri kita istimewa di hadapan Allah? Belum. Lantas, apakah sebatas kita menunaikan zakat udah bisa hitungan sempurna di mata Allah? Belum. Ada satu lagi. Apa? Ada yang perlu daripada semuanya itu apa? Itu as-salatu. Sesuai dengan Al-Quran mengatakan as-salatu li zikri. Salat itu adalah mengingat. Kalau tidak mampu mengingat, cukup menyebut. Kalau tidak mampu menyebut, wallahu alam bisawab. Apalah daya kita sebagai seorang manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring apa yang kita terima itu baik atau buruk, itu haram atau halal, itu dapat makrifatnya atau mudaratnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas melakukan keburukan atau kebaikan di atas dunia ini, tetapi ingat pesan Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.